Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KM-nya mana KM? Nah, Asoni udah hadir semua? Alhamdulillah sudah, Bu. Sebelum kita memulai, ya, kita berdoa terlebih dahulu, bersyukur bahwasanya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Kita juga berdoa semoga pembelajaran ke depan bisa lancar, insya Allah, amin. Silahkan pada KM untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa dihidupkan. Sehat semuanya ya. Semuanya sudah pakai masker nih, sudah tampil semuanya. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai perencanaan produksi massal ya bagian 2 oleh Ibu Siti Sarah Nuraini SSI APT. Nah, ini adalah lanjutan dari pelajaran yang sebelumnya. Siapa yang suka melihat iklan? Adisti suka lihat iklan? Suka, Bu, kalau yang seru. Iklan yang seru menurut kamu, favorit kamu itu apa? Ikan Big Boy. Ikan Lip Boy? Iya, Bu. Kenapa? Rambutnya gitu, lucu. Ibu, suara Ibu nggak kedengeran, Bu? Adisti bilangnya sukanya adalah iklan Life Boy, ya, karena rambutnya lucu. Sekarang Ibu akan lanjutkan. Siapakah yang membuat iklan Life Boy? Adisti. Perusahaan Unilever, Bu. Ada yang punya jawaban lain? Baik. Untuk perusahaan yang kecil seperti UMKM, karena modal mereka terbatas, ya, biasanya mereka membuat iklan sendiri, ya, di dalam salurannya. Misalnya iklan di IG, iklan di Facebook. Tapi untuk perusahaan yang besar seperti Unilever, biasanya mereka membuat kemitraan, ya, dengan perusahaan pembuatan jasa iklan. Nah, kemitraan ini adalah salah satu yang akan kita bahas pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari 4 aspek BMC Blok 2, ya. Lalu kita juga akan menghitung biaya produksi massal dan analisa tentang biaya produksi massal tersebut. Nanti di akhir kita akan melihat suatu kasus. Ibu harap kalian bisa memprediksi mengembangkan aspek-aspek BMC yang sudah ditampilkan, ya. Kalian sudah mendapatkan LKPD yang Ibu sudah share di GCR. Nanti kalian bisa lihat permasalahan-permasalahan di dalamnya. Silahkan nanti dibahas di dalam kelompok, ya. Jangan lupa nanti ada tugas kelompok juga melengkapi BMC usaha Pak Soleh yang di blok 2-nya. Ibu harap kalian sempat untuk membuat materi paparan PowerPoint untuk nanti ditampilkan di depan kelas, lalu diberikan komentar, saran mungkin masukan dari kelompok lain. Jadi kalian harus bisa mengefektifkan waktunya yang tersedia. Sebelum kalian ke kelompok masing-masing, Ibu akan memperlihatkan dulu sekilas tentang BMC blok 2 ini. Ayo kita perhatikan. This is the business model canvas. It's just what Beth and Carl will need to craft a powerful business model, and it can do the same for you. Let's dive in and see how it works. Siapa yang bisa menyebutkan 9 aspek dalam bisnis model kanvas? Kelompok 2, Mirna. Silakan Mirna. Untuk aspek di blok 1 ada Ya. segmen pelanggan, Betul. proposisi nilai, Ya. 3 saluran, 4 hubungan pelanggan, 5 arus pendapatan. Ya. Untuk di blok 2-nya ada sumber daya utama, Ya. aktivitas kunci, Betul. mitra utama, dan struktur biaya. Ya, betul sekali, ya. Itu adalah 9 aspek. Terima kasih kepada kelompok 2 dari Mirna, ya, yang sudah memaparkan perbedaannya antara blok 1 dan blok 2 itu seperti apa sih? Nah, itu yang akan kita bahas. Kita akan bisa melihat perbedaan antara blok 1 dan blok 2 jika kita sudah membahas blok 2 ini dengan lengkap. Bisnis model kanvas blok 2 terdiri dari 4 aspek yang kita bahas hari ini, yaitu yang pertama sumber daya utama, terdiri dari sumber daya fisik, manusia, finansial, dan intelektual. Sudah ada di dalam bahan ajar. Dalam LKPD kalian diminta untuk menjelaskan sumber daya utama milik Pak Soleh yang dituliskan ke dalam bagan yang Ibu set sebagai suatu peta konsep untuk mempermudah kalian memahami materi ini. Aspek berikutnya adalah aktivitas kunci yang terdiri dari produksi, penyelesaian masalah, dan membentuk jaringan. Dalam LKPD kalian diminta untuk melihat apa saja aktivitas kunci yang dilakukan Pak Soleh. Silakan tulis di dalam bagan. Perlu diingat, tolong ya dicatat ya, tidak semua yang disebutkan di sini, ya, produksi, penyelesaian masalah, membentuk jaringan, itu dimiliki oleh suatu usaha. Jadi tergantung daripada jenis usahanya, ya. Baik, contoh, aktivitas apa yang dapat dilihat dari yang namanya apotek tersebut?
Itu Bu, komunikasi antara konsumen dan penjualnya. Itu kira-kira, Fani, itu termasuk ke dalam aktivitas apa? Produksi, penyelesaian masalah, atau membentuk jaringan? Pemecahan masalah. Pemecahan masalah, betul sekali ya. Mari kita lanjutkan. Yang ke-8 adalah mitra utama, di mana mitra utama ini adalah suatu kerjasama ya yang dibangun oleh perusahaan. Yang Ibu ingin garis bawahi di sini yang competition. Baik, lanjut. Kemudian struktur biaya. Struktur biaya ada, kita nanti membahas tentang biaya produksi. Di dalam LKPD sudah ada mind map mengenai struktur biaya. Di sini sudah ada kata kunci daripada definisi masing-masing jenis biaya. Nah, sekarang silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kerjakan LKPD dan semua permasalahan di dalamnya. Lalu juga ada tugas kelompok membuat bisnis model kanvas. Mari kita dengarkan kisah Pak Soleh. Pak Soleh mempunyai pabrik penggilingan kopi. Pak Soleh menjual kopi bubuk hasil racikannya dan biji kopi dari berbagai daerah. Selain itu, Pak Soleh mempunyai kopi shop, Kopi Bahagia yang menjual produk kopi bubuknya, sirup, dan alat-alat untuk menyeduh kopi. Suatu hari, Pak Iwan, seorang rekan, datang dan ingin menggunakan kopi bubuk hasil racikan Pak Soleh yang terkenal itu untuk dijual di tokonya. Dimiliki oleh Pak Soleh apa saja? Fisika sendiri, Pak Soleh itu ada biji kopi. Kira-kira yang paling jago di dalam perusahaan kopinya Pak Soleh itu siapa ya? Pak Solehnya sendiri, Bu. Betul, dia berperan sebagai apa, Teh? Pemiliknya, Bu. Oh, selain sebagai pemiliknya? Peraciknya, Bu. Nah, betul sekali, peracik kopi. Baik, di dalam sumber daya utama ini ada pertanyaan? Keunikan dari usahanya Pak Soleh, Bu. Ibu mau tanya nih tentang kopi ya. Nah, kalau misalnya kalian nih biasanya minum kopi putih rasa misalnya mochaccino lalu dikasih vanilla latte, bisa merasakan tidak? Berbeda, Bu. Rasanya berbeda, betul. Itu punya keunikan sendiri. Kenapa? Karena jenis kopinya berbeda, bahan yang ditambah diraciknya juga berbeda. Yang namanya ahli kopi, dia bisa meracik kopi, dia punya suatu keahlian dalam terutama dengan keunikan dengan indera perasanya. Dia sensitif sekali. Nah, Pak Soleh ini dia bisa meracik berbagai macam kopi dengan spesifik yang belum tentu orang lain tahu formulanya seperti apa, ya. Kalau kalian biasa bisa minum kopi, misalnya yang di Starbucks, minggu kemarin Fadila bilang katanya minum di Starbucks. Coba Fadila, rasa Starbucks dengan Good Day beda nggak? Beda banget, Bu. Beda sekali ya. Itu adalah ciri utama keunikannya, ya. Baik. Untuk aktivitas kunci bagaimana? Ada permasalahan? Untuk saat ini mungkin belum, Bu. Bagaimana dengan membentuk jaringan? Apakah Pak Soleh membentuk jaringan? Iya, Bu. Iya. Jaringannya dengan siapa saja? Dengan Pak Iwan. Pak Iwan. Oke. Oke, selaku reseller. Bagus sekali. Baik, silakan dilanjutkan diskusi masalahnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanya ke Ibu. Silakan kalian akses hal-hal yang mungkin di internet boleh juga, nggak masalah, tapi harus dibahas ya. Karena tidak semua yang dari internet itu bisa langsung benar dan harus dikaji terlebih dahulu. Oke. Kelompok 2 membahas apa? Kemitraan utama, Bu. Oh, kemitraan utama. Mitranya Pak usaha Pak Soleh apa saja, Teh? Pak Iwan sama Bu Marni bukan, Bu? Oh iya, Pak Iwan dan Bu Marni. Coba bisa disebutkan tidak apa saja kerjasama Pak Iwan dengan Pak Soleh? Mau kerjasama tapi mereknya diganti, itu yang satu. Ya. Terus yang kedua nawarin sahamnya, Bu ya. Coba dilihat di tayangannya ini ya. Kira-kira hubungan antara Pak Iwan, kerjasama Pak Iwan dengan Pak Soleh itu di sini yang mana ya? Kemitraan strategi antar pesaing, Bu. Maksudnya competition, kalau antar pesaing competition. Nah, kalau yang saham 20% itu kira-kira usaha patungan atau competition? Coba kalian gali ya. Ibu akan beralih ke kelompok terakhir, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, Bu. Bulan, untuk biaya produksinya ada permasalahan tidak? Bulan mau tanya yang bagian di marginal itu ngitungnya kayak gimana ya, Bu? Baik, bagaimana kalau misalnya Wulan baca dulu definisi dari biaya marginal? Coba dibacakan. Baik, biaya marginal bisa disebut juga sebagai pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Pak Iwan menambah menjadi 10.000 pouch.
Biaya pembelian bahan baku udah tersedia itu 75 juta, biaya tenaga kerja langsung 7 juta, biaya upah pabrik 2 juta, Ya. itu selama proses produksi. Biaya sewa pabrik 1.500.000 dan pembelian mesin baru yaitu seharga 40 juta. Nah, coba dianalisa biaya apa yang sebelumnya tidak ada, ya, dibandingkan dengan usaha sebelumnya. Coba kata-katanya dilihat di sana di dalam soal. Nah, itu adalah biaya marginal, ya. Oke? Baik. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Angga. Diskusinya sudah selesai. Tolong kelompok lain, mohon memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hayalisa dari kelompok 2 sebagai moderator akan membahas tentang the business model canvas. Bisnis. Channel, salurannya. Untuk menjualnya, kira-kira yang bisa ditambahkan di sini apa? Marketplace, Bu. Marketplace, bagus sekali. Ya, sebelumnya Ibu mau kalian tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Silakan tepuk tangan. Dan sebagai penghargaan Ibu akan memilih kelompok sama kelompok terkreatif. Ada hadiahnya loh. Terkreatif Ibu jatuhkan kepada kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Siswa yang paling disiplin adalah Wulan. Selamat Wulan. Kalian harus belajar lagi ya. Bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya kelompok blok A dan blok 1 dan blok B itu saling terkait. Di mana kalau blok 1 itu adalah menampilkan nilai dari produk, sedangkan blok 2 itu adalah mendukung. Ya, mendukung supaya perusahaan bisa menampilkan nilai dari produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumen. Jadi kalau blok 1 itu adalah bagaimana mengembangkan produk, nanti dia adalah prosesnya adalah kreativitas, sedangkan untuk blok 2 adalah untuk mengefisiensikan daripada biaya ya. Jadi kelompok blok 1 dan blok 2 ini adalah saling berkaitan. Alhamdulillah kalian sudah cukup belajar, harus banyak membaca lagi ya. Tugas kelompoknya untuk hari ini adalah melengkapi 9 aspeknya sudah. Tolong nanti bikin ya, lengkapi juga yang di Google Classroom ya, berupa soal formatif ya. Bikin peta konsep yang lengkap supaya kalian lebih paham antara aspek blok 1 dan blok 2. Ibu lihat tadi kalian belum maksimal, mungkin peta konsep akan membantu kalian ya. Lalu lembar BMC-nya tolong dikumpulkan di Google Classroom ya. 1 hari sebelum pertemuan berikutnya ya. Kesulitannya apa sih dari pelajaran ini? Ada yang mau nggak mengungkapkan pendapatnya? Siapa? Padila, silakan Padila. Banyak bahasa yang kurang kita pahami, terus baru kita temui juga, Bu, baru ini. Ada istilah bahasa Indonesia mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi mau nggak mau kita harus membiasakan. Ya, Ibu akan menyemangati, pasti memberi waktu, tidak mungkin langsung terbiasa. Ibu paham sekali. Jangan patah semangat, ya. Nah, terus mencoba, ya. Siap. Untuk materi berikutnya adalah kita akan membuat desain model kanvas dari awal. Tolong dibagi setiap kelompoknya mulai dari sekarang. Usaha apa yang akan dibuat di MC-nya, tetapi berkaitan dengan farmasi, ya. Jangan lupa baca dan baca, ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM memimpin kita berdoa. Sebelum kita akhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa dijubkan. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan ya. Pulangnya hati-hati ya.